Alhamdulillah sangat baik. Nah, mungkin sebelum itu perkenalan diri ya. Nama aku Rahma Nisa, aku kuliah di Universitas Ageng Tirta Yasa. Nah, aku merupakan salah satu anggota divisi kreator pada Duta Inisiatif BED 9 Provinsi Banten. Nah, mungkin silakan kepada Kak untuk memperkenalkan dirinya. Halo semuanya, dan halo juga Kak Rahma. Aku Tanisa Ramadhani dari Universitas Pendidikan Indonesia. Aku di sini sebagai divisi kreator dari Duta Inisiatif Indonesia BED 9 Provinsi Banten. Nah, sebelum itu kita jelasin terlebih dahulu ya terkait apa sih yang namanya Duta Inisiatif itu. Nah, kepada Kariska silakan untuk menjelaskan terkait Duta Inisiatif Indonesia. Oke, menurut aku Duta Inisiatif Indonesia sendiri adalah duta yang isinya anak-anak muda yang peduli terhadap lingkungan dan membuat konten edukasi ataupun edukasi secara langsung kepada masyarakat, pelajar dan orang-orang yang di sekitarnya untuk kita menjaga lingkungan sekitar kita. Oh, jadi kalau Duta Inisiatif itu berguna untuk mengajak masyarakat untuk senantiasa menjaga lingkungannya, mulai dari buang sampah tepat tempatnya, terus tidak membakar hutan aja dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita beranjak ke agenda inti ya Kak, aku ingin memberikan pengantar terlebih dahulu nih terkait topik pada pembahasan kita kali ini. Nah, adapun temanya itu From Trash to Treasure. Yuk bikin lingkungan kita makin kece dengan upcycling. Jadi tema kali ini tuh mengajak kita untuk senantiasa mengubah barang yang sudah tidak dipakai, barang yang bekas untuk menjadi barang yang baru lagi gitu. Lalu konsep ini juga tidak hanya bermanfaat untuk mengurangi limbah saja, tapi juga untuk menciptakan sesuatu yang baru agar agar estetik gitu ya Kak lingkungannya. Jadi seperti itu ya Kak. Jadi mungkin sebagian dari teman-teman juga ada yang belum tahu ya mengenai upcycling itu apa. Jadi aku izin memberikan pengertian terlebih dahulu ya mengenai upcycling. Jadi untuk upcycling adalah proses mengubah barang yang sudah tidak terpakai menjadi produk atau barang yang baru dengan cara menambah nilai estetika, nilai kualitas, atau nilai lainnya yang dengan lebih tinggi. Oke, contoh barang itu sebenarnya ada banyak sekali, tapi aku izin nyebutin 3 aja. Yang pertama itu ada pakaian, kedua furniture, dan yang terakhir ada botol plastik. Untuk pakaian lama sendiri bisa kita terapkan untuk upcycling yaitu dengan ubah menjadi lap tangan, sarung bantal, tas ataupun baju dengan model yang baru yang teman-teman mau bikin sesuai selera teman-teman. Terus yang kedua, furniture yang tidak diinginkan dapat menjadi furniture yang kita sukai. Misalnya teman-teman punya furniture yang mungkin bentuknya itu kayak biasa aja, nggak estetik, jadi teman-teman bisa ubah menjadi furniture yang mungkin teman-teman sukai. Terus yang ketiga, botol plastik yang telah dibersihkan dapat dipotong menjadi bagian-bagian tertentu dan dirangkai menjadi aksesoris seperti kalung, gelang, hiasan dinding ataupun tempat pensil. Oh, jadi banyak banget ya Kak contohnya. Nah, kalau dari beberapa contoh yang tadi Kakak sudah jelaskan, pernah nggak buat gitu suatu barang tentang upcycling atau recycle? Aku pernah pas SD, jadi aku kan ada tugas membuat kerajinan dari barang-barang bekas. Jadi aku buat koran yang udah lama nggak aku pakai. Sebenarnya di rumah banyak banget koran, jadi daripada jadi sampah, akhirnya aku buat menjadi barang yang berguna gitu, menjadi jam. Mungkin teman-teman juga bisa lihat di Google ya, contoh-contoh koran yang bisa dibuat jadi jam. Terus kalian bisa, misalkan ada jam yang rusak gitu kan, bisa si mesinnya itu dipakai lagi gitu buat si jam ininya. Iya, daripada dibuang ya Kak. Jam kerajinan. Mungkin kita juga bosen yang ngeliat jam yang biasa aja, pengen yang lebih wow gitu ya, lebih dari hasil karya kita. Iya. Kalau Kakak Rahma sendiri pernah nggak buat kerajinan gitu? Kalau aku sih pernahnya buat tas-tasan kalau nggak dompet dari saklin bekas atau dari kopi gitu ya. Kakak juga tahu kan ya, mungkin udah banyak yang buat kayak gitu. Ya, aku juga pernah bikin kayak gitu. Itu prosesnya lama banget. Iya, emang membutuhkan berapa butuh kesabaran juga. Dan sangat kesabaran dan membutuhkan uang juga ya buat beli. Effort sekali ya. Mungkin selanjutnya akan ada beberapa pertanyaannya yang akan saya tanyakan kepada Kariska mengenai penerapan upcycling dalam kehidupan sehari-hari. Jadi upcycling ini penting banget bagi lingkungan kita karena dapat mengurangi limbah, polusi, dan juga emisi, serta melestarikan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan bukan hanya itu, upcycling ini sangat penting banget untuk membantu dalam mengurangi dampak lingkungan terhadap perubahan iklim yang ada di Indonesia ini.
Oh, jadi penting banget ya Kak kalau upcycling dalam kehidupan kita tuh. Jadi kita harus benar-benar bisa mengajak tuh ya ke masyarakat. Bahwa upcycling ini sangat-sangat benar-benar penting gitu Iya loh. gitu ya, benar, supaya apa ya namanya, limbahnya itu kayak berkurang. Kan Indonesia kan apa sih, peringkat keberapa itu kan penghasil limbah tertinggi kan ya di dunia. Oke, jadi perbedaan recycle dengan upcycling. Jadi kalau recycle ini dia mengubah bentuk aslinya si barang ini, menghancurkan dulu, baru dia ubah menjadi bentuk yang baru. Kalau upcycling dia tidak menghancurkan, tetapi dia mengubah menjadi barang baru tanpa menghilangkan si bentuk aslinya. Oh, jadi recycle sama upcycling itu beda ya Kak? Benar banget. Aku pikir sama loh, soalnya kan cycle ya. Jadi sama. Iya. Jadi apa tuh recycle apa? Kalau recycle itu dia menghancurkan dulu. Nah, tapi kalau misalkan si upcycling dia tidak menghancurkan, tapi dia hanya mengubah si barangnya aja. Oh, beda banget ya Kak. Jadi kita harus bisa menerapkan keduanya kan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, penerapan upcycling ini sebenarnya banyak banget ya teman-teman. Jadi aku izin sebutin beberapa aja. Yang pertama itu kita bisa menggunakan si botol plastik sebagai pot tanaman. Yang biasa kita lihat lah di taman-taman itu pasti ada bekas botol plastik, terus kita jadiin pot buat bunga. Terus yang kedua kita bisa mengubah atau menggunakan ban bekas untuk furniture ataupun tempat duduk di taman-taman, dan juga bisa sebagai pot bunga. Mungkin teman-teman juga udah pada lihat ya, pernah lihat juga di taman tuh suka ada ban yang pernah kita gunakan untuk si pot ataupun tempat duduk. Terus yang ketiga, mengubah kaos lama menjadi tas belanja. Mungkin kalau misalkan teman-teman punya kaos lama yang ada di rumah nggak kepake, teman-teman bisa ubah untuk dijahit menjadi tas belanja supaya kita mengurangi sampah plastik ini. Terus yang keempat, mengubah palet kayu lama menjadi perabot baru. Oke, sebenarnya banyak banget ya tantangannya untuk membuat upcycling ini. Aku juga pernah merasakan tantangan dari hal untuk membuat upcycling ini. Yang pertama itu kurangnya kesadaran. Banyak banget masyarakat yang belum paham ataupun memahami konsep dan manfaat dari penerapan upcycling ini. Yang kedua, waktu dan juga usaha. Jadi mungkin teman-teman juga yang sering sibuk, terus juga kerja ataupun kuliah, belajar di sekolah, mungkin memerlukan waktu yang pas banget untuk menerapkan upcycling ini, dan juga usaha ataupun effort ya untuk membuat upcycling ini. Terus yang ketiga, kurangnya dukungan infrastruktur. Mungkin kalau menerapkan upcycling ini tidak semua tempat memiliki akses ke alat ataupun bahan yang mendukung proses upcycling. Terus yang ketiga, persepsi negatif. Persepsi negatif itu mungkin dari masyarakat juga menganggap bahwa si upcycling ini rendah gitu, maksudnya barang hasil si upcycling ini tidak sebanding dengan barang baru yang ada di pasaran. Terus yang terakhir, minimnya intensif, kurangnya penghargaan ataupun intensif finansial untuk barang si upcycling ini. Seharusnya upcycling ini kita harusnya beri penghargaan, karena bikin upcycling ini butuh effort, butuh waktu, butuh tenaga. Jadi pokoknya wow banget lah, kita harus kasih penghargaan yang bisa menerapkan upcycling ini. Oh, jadi tantangan utama dalam mempopulerkan hal itu sangat-sangat banyak ya Kak? Ya, Jadi tadi ada berapa? Ada 5. Ada 5. Mungkin kalau misalnya kita sabar bisa ya, bisa menangani gitu ya. Wah, sangat-sangat wow banget ya Kak pembahasannya. Mungkin untuk pertanyaannya itu hanya sampai di situ saja Kak. Nah, saya selaku moderator ingin memberikan ucapan terima kasih kepada Kariska yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa membersamai saya pada kegiatan podcast siang hari ini. Nah, mungkin aku juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton podcast kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita pelajari bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana tentang caranya menjaga lingkungan, caranya menerapkan upcycling dalam kehidupan sehari-hari. Oke, closing statement dari aku, teman-teman yang sudah menonton video ini, setelah menonton semoga teman-teman bisa tergerak hatinya untuk menerapkan upcycling dan juga bisa membantu mengurangi sampah plastik, limbah-limbah, ataupun bisa mengurangi polusi yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan closing statement dari Kariska, kita semua diajak untuk bisa menerapkan gitu ya Kak dalam kehidupan sehari-hari. Ayo ya kita sama-sama belajar. Iya.
Mungkin setelah itu saya mewakili Kak Rizka, mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari segi tutur kata maupun perbuatan kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye bye.